Seri Samsung J7 Prime ini sudah mengusung desain HP kekinian. Di bagian depan terdapat satu tombol fisik khas Samsung dan dua tombol kapasitif yang tidak dilengkapi dengan backlight. Dan tidak lupa LED notifikasi juga hadir di HP ini. Sudah menggunakan frame metal di sekujur bodinya dan membulat di bagian belakang, yang bikin HP ini solid banget ketika digenggam. Seperti biasa, kekurangan dari backcase yang menggunakan metal itu licin. Disimpan di permukaan yang agak miring, langsung glosor HP-nya. Untuk peletakan tombol volume berada di sebelah kiri, berdampingan dengan dua slot SIM card dan microSD. Tidak menggunakan sistem hybrid, jadi kalian bisa menggunakan dua SIM card dan memory card secara bersamaan. Di bagian bawah terdapat lubang jack audio dan lubang charger. Di bagian kanan terdapat tombol volume dan lubang speaker. Berbeda dengan kebanyakan HP mainstream yang berada di pasaran, Samsung kali ini meletakkan lubang speakernya di bagian kanan device. Mungkin agar terlihat berbeda dengan desain HP yang lain. Atau mungkin Samsung sedang melakukan eksperimen desain yang out of the box. Saya juga tidak tahu pastinya soal ini. Hanya Tuhan dan Samsung yang tahu. Tapi saya merasa peletakan lubang speaker di samping kanan ini agak kurang pas. Karena ketika saya sedang nonton YouTube atau bermain game, lubang speaker ini sering banget ketutupan sama jari. Tapi overall, saya suka dengan desainnya yang tegas dan laki banget. Menggunakan layar berdimensi 5,5 inch Full HD dengan kerapatan mencapai 400 ppi. Tapi sayangnya masih menggunakan layar TFT. Walaupun saturasi warnanya tidak sewah layar AMOLED, tetapi tetap crispy dan tajam. Sudah menggunakan layar 2,5D glass dan dilindungi dengan Corning Gorilla Glass. Selain itu, bezel layarnya juga nggak terlalu tebal, yang membuat HP ini jadi makin cantik. Samsung Galaxy J7 Prime ditenagai dengan prosesor Exynos 7870 octa-core 1,6 GHz dengan fabrikasi 14 nanometer, yang pastinya efisiensi konsumsi baterai jadi lebih irit. Ditandemkan dengan RAM 3GB, bikin multitasking di HP ini kerasa lancar jaya. Ketika berbicara soal grafis, Samsung Galaxy J7 Prime ditenagai dengan GPU Mali T830 MP2. Main game-game HD lancar, tapi ada satu kekurangan yang cukup terasa ketika saya bermain game di HP ini. Pas saya main game Mobile Legends, kadang kursor untuk menggerakkan playernya ini sering kabur-kaburan. Dan ketika play rame akan ada sedikit penurunan FPS atau frame drop. Suhu pada HP ini juga lumayan adem pas diajak main game dengan durasi yang lumayan lama. Di sektor kamera, Samsung Galaxy J7 Prime membawa kamera beresolusi 13 MP dengan aperture f1.9 dan kamera depan 8 MP dengan aperture yang sama. Hasil kamera yang dihasilkan pun lumayan detail di kondisi cukup cahaya. Shutter speed juga cepat, tapi sayangnya hasil kamera ketika kondisi malam hari atau kondisi low light tidak terlalu bagus dan noise yang muncul lumayan banyak. Tapi kekurangan ini bisa sedikit teratasi dengan hadirnya LED flash yang bekerja cukup baik untuk meminimalisir noise yang muncul. Untuk perekaman videonya sudah mampu di 1080p 30fps. Hasil perekamannya juga oke ketika cukup cahaya. Untuk ruang penyimpanan, J7 Prime ini menggunakan memori yang cukup besar, yaitu 32GB. Kalau masih kurang dengan memori segitu, kalian bisa menggunakan memori tambahan yang bisa diekspansi sampai 256GB. Sudah menggunakan sensor fingerprint untuk unlock layarnya, sensitivitas dan kecepatannya untuk membuka layar lumayan cepat. Dan uniknya, kita tidak perlu menghidupkan layar terlebih dahulu untuk mengaktifkan fitur ini. Kelemahan dari Samsung J7 Prime ini adalah banyaknya sensor-sensor yang absen di HP ini, termasuk sensor gyroscope. Jadi HP ini nggak bisa dipakai untuk main VR. Untuk daya tahan baterai, Samsung J7 Prime menggunakan baterai sebesar 3300 mAh. Prosesor yang sudah menggunakan fabrikasi 14 nanometer juga punya andil besar untuk daya tahan baterai. Dipakai main game ala saya 4 jam nonstop dari 100% hanya berkurang 50%. Bisa dibilang daya tahan baterai Samsung J7 Prime itu awet. Sudah menggunakan Android versi 6 dan dibalut dengan UI milik Samsung yaitu TouchWiz. Dari segi UI tidak banyak berubah dari seri Samsung sebelumnya. Jadi kesimpulannya, walaupun segi hardware dan spesifikasi terbilang biasa saja,
dibanding dengan merek-merek smartphone yang lain, tetapi user experience yang didapat dari device ini sangat nyaman dan sangat recommended buat teman-teman yang sedang mencari device baru. Dan satu lagi, HP ini dijual resmi di Indonesia. Jadi nggak usah pusing-pusing lagi soal garansi apabila terjadi hal-hal yang tidak diinginkan menimpa HP ini. Semua kembali kepada selera dan pilihan kalian masing-masing. Sekian video review kali ini, semoga video ini bermanfaat. Saya Izma Maulana, peace out.